Akhir-akhir ini marak isu mengenai Evergrande yang terlilit hutang hingga 4.000 triliun dan kabarnya dia nggak bisa bayar. Banyak investor pasar modal di Indonesia yang khawatir ini akan berdampak pada IHSG sama seperti tahun 2008 dulu yang membuat IHSG langsung terjun bebas. Apakah ini akan menjadi penerus Lehman Brothers yang menyebabkan krisis global jilid 2? Pengen tahu penjelasannya? Simak terus video ini ya. Halo, bertemu lagi bersama kami di channel Kaloka Palevi. Bersama saya Kaloka. Saya Palevi, seperti biasa, kami akan membahas seputar dunia investasi. Bagi kalian yang baru saja menemukan channel kami dan tertarik dengan konten kami, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Oke, kita bahas dari sejarah Evergrande ya. China Evergrande adalah perusahaan investasi, pengembang dan pengelola properti terbesar kedua di Cina dengan nilai aset sebesar 5.060 triliun. Sebagian nilai asetnya 4.200 triliun itu adalah hutang perusahaan. Perusahaan ini berdiri pada 26 Juni 2006. Kemudian perusahaan ini berhasil IPO di Hang Seng pada tahun 2009. Kemudian perusahaan ini terus mengembangkan sayapnya hingga membeli sebuah klub sepak bola, kemudian membeli sebuah perusahaan air mineral yang bernama Evergrande, kemudian juga membeli perusahaan taman hiburan yang bernama Evergrande Fairyland. Perusahaan ini tidak berhenti di sini saja, terus mengembangkan bisnisnya di luar sektor properti, mulai dari bisnis kesehatan, agrobisnis hingga ke bisnis energi. Perusahaan ini dulunya adalah perusahaan yang bagus, bahkan dia pernah masuk ke Fortune 500. Bahkan nilai sahamnya tertinggi di tahun 2017. Dikarenakan hutangnya yang mencapai 4.200 triliun, perusahaan ini kesulitan membayar hutangnya hingga dikabarkan akan pilot. Sebenarnya di tahun 2020 Evergrande sempat membukukan keuntungan sebesar 68 triliun. Tapi pertanyaannya, kenapa perusahaan sebesar Evergrande kesulitan keuangan? Kesulitan keuangan perusahaan ini dikarenakan minimnya pendanaan untuk proyek perumahan yang ada di China. Evergrande tidak bisa mengajukan pinjaman lagi dikarenakan pemerintah China memberikan kebijakan yaitu Three Red Line Policy, di mana perusahaan yang tidak memenuhi kriteria finansial tidak akan bisa mengajukan pinjaman lagi. Karena tidak ada modal kerja, maka Evergrande tidak bisa melanjutkan proyek propertinya. Dan apabila proyek properti melambat, maka calon pembeli juga tidak akan melakukan pembelian. Jadi di sini Evergrande ditekan dari dua sisi, sisi pembiayaan dan juga sisi konsumen. Regulasi Cina memang melarang Evergrande untuk melakukan pinjaman karena memang tujuannya adalah untuk menghukum perusahaan-perusahaan di sektor properti yang terlalu agresif dalam melakukan pinjaman. Memang tujuan dari pemerintah Cina saat ini adalah untuk meng-unbubble sektor properti. Dengan hutang yang sangat besar, banyak orang yang khawatir kasus ini terulang kembali seperti di tahun 2008. Di mana di tahun 2008 IHSG turun hingga 60% lebih. Ya. Ini dampak finansial dari krisis bubble properti yang ada di USA. Sebagai info, di tahun 2008 ini terjadi kebangkrutan di institusi keuangan yang bernama Lehman Brothers. Akibat dari subprime mortgage. Bahkan IHSG turun dan anjlok. Betul sekali, bro. Nah, cuman ini agak sedikit berbeda dengan kasus 2008. Kenapa? Karena waktu itu Lehman Brothers utangnya mencapai 600 miliar US dollar. Sedangkan Evergrande kan cuman separuhnya, hanya 300 miliar US dollar. Dikutip dari bisnis.com, kasus Evergrande tidak akan berpengaruh langsung kepada pasar saham Indonesia karena pemerintah Cina sudah menyiapkan langkah untuk mengatasi masalah ini, dan juga faktor domestik lebih banyak daripada faktor global yang bisa mempengaruhi
pasar saham Indonesia. Kemungkinan yang akan terdampak adalah ekspor Indonesia kepada Cina di bidang komoditis, misalkan minyak, kemudian batu bara, kelapa sawit, dan lain-lain. Tetapi secara keseluruhan tidak akan berdampak langsung pada ekonomi Indonesia. Jika kita lihat IHSG di tanggal 22 September sampai 24 September 2021, ini terlihat sideways dan berpotensi bertahan di level support 6.000-an. Banyak analis yang menilai bahwa perkembangan ekonomi Indonesia ini mulai membaik karena pasar modal mencerminkan fundamental domestik daripada faktor global. Dikutip dari bisnis.com, kabar baiknya adalah pemerintah Cina sekarang sedang menyuntikkan dana sekitar 266 triliun untuk Evergrande. Hal ini dilakukan untuk bertujuan merelaksasi ketegangan tentang kekhawatiran mengenai kasus Evergrande ini. Dan walaupun banyak analis yang menyebutkan bahwa kasus Evergrande ini tidak akan berpengaruh kepada pasar modal Indonesia, ada baiknya kalau kita sebagai investor yang terjun di dunia pasar modal Indonesia harus lebih ekstra hati-hati. Nah, sebagai langkah antisipasi, kalau saya nih bro, saya mau berbagi sama teman-teman, saya sudah mengurangi beberapa saham saya di portofolio. Kalau kamu gimana bro? Kalau saya juga kemarin sudah mengurangi menjual saham saya ya. Jadi dengan keadaan yang nggak pasti saat ini, saya tuh harus lebih ekstra hati-hati. Betul sekali bro. Jadi kita juga harus ekstra hati-hati, cuman jangan terlalu panik. Kenapa? Kalaupun Evergrande ini dampaknya sampai IHSG, seharusnya IHSG itu jebol. Tetapi ternyata pada saat kita tapping di tanggal 24 September 2021 ini, IHSG juga masih naik dan berada di level 6.100. Cuman tetap kita harus hati-hati. Kenapa? Karena IHSG juga sedang terpengaruh dengan isu tapering yang di Amerika ya, dan juga IHSG juga beberapa bulan ini masih sideways. Dan secara historis di bulan September memang adalah bulan yang kelabu buat pasar saham setiap tahunnya. Itu memang keadaan historical yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi kesimpulannya, saran kami buat teman-teman pemula yang baru saja terjun di dunia pasar saham, ataupun buat teman-teman yang sudah terjun duluan di dunia pasar saham, harus ekstra hati-hati dengan keadaan yang tidak pasti seperti ini. Tetapi juga jangan terlalu takut ataupun panik menghadapi keadaan seperti ini. Tetap tenang dan selalu update tentang informasi dunia pasar saham. Kita berharap di bulan Oktober, November, dan Desember ini adalah bulan yang baik untuk mencari cuan di pasar saham. Cukup sekian video kita kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian dan perlu kami ingatkan lagi, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Dan bagi teman-teman, jika ada kritik saran yang baik buat kita, silakan chat your comment di kolom komentar supaya kita bisa memberikan video yang menarik seputar dunia investasi berikutnya. So, thanks for watching and see ya.